Nekat melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat Israel kepada Iran. Sebuah kapal tanker minyak tenggelam usai ditembak militer Iran. Amerika Serikat melakukan serangan dalam operasi militer berskala besar yang disebut sebagai Operation Epic Fury terhadap sejumlah pangkalan militer Iran. Usai ramai disoroti dan menuai kritik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Matsud mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025 dengan nilai 8,5 miliar rupiah. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Langsung kami ajak Anda saudara untuk mendengarkan pernyataan resmi ataupun konferensi pers dari Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Burjerdi. Madaris, bimarestanha, amakin maskuni و مردم بی‌پناه حمله کردند و صدها نفر از هموطنان من و همکیشان شما رو به شهادت رسوندند. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat dan rejim Zionis Israel pada hari Sabtu tanggal 28 Februari melancarkan serangan terhadap berbagai tempat sipil di negara kami. Negara kami diserang, rumah sakit, tempat sipil, sekolahan, rumah sakit, dan berbagai tempat lainnya menjadi sasaran bagi mereka, dan korbannya adalah masyarakat biasa, masyarakat sipil, sama seperti kita semua. در این حمله بسیاری از مردم مسلمان و روزدار ایران در ماه مبارک رمضان و کودکان خردسال مدرسه ابتدایی و بیماران بیمارستان به شهادت رسیدند و متاسفانه در این میان مقام معظم رهبری ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای در حالی که در دفتر کارشون مشغول به خدمت بودند به شهادت رسیدند. Dalam serangan ini mereka menyerang masyarakat Iran yang sedang berdosa. Mereka menyerang sekolahan anak-anak yang masih duduk di bangku SD, menyerang rumah sakit dan menyebabkan ratusan anak-anak yang masih SD, masyarakat sipil mencapai tingkat atau derajat kesyahidan. Mereka juga menyerang kantor pemimpin agung Republik Islam Iran dan membuat beliau mencapai tingkat kesyahidan. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم 555 نفر از هموطنان من که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند و بیش از 200 کودک خردسال و مدرسه ابتدایی و بسیاری از غیر نظامیان روزدار در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. Dalam penyerangan ini sampai dengan hari ini lebih dari 555 orang masyarakat sipil menjadi korban, di mana sebagian besar di antara mereka berasal dari kaum anak-anak dan wanita. Kurang lebih dari 200 anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar meninggal dunia, dan berbagai golongan masyarakat non-militer sipil yang sedang merayakan dan sedang menjalankan ibadah puasa dalam keadaan puasa dijadikan korban. دشمن امپریالیستی و صهیونیستی مسلمانان نه ماه مبارک رمضان رو حرمتش رو نگه می‌داره، نه لب‌های روزدار مردم بی‌دفاع رو، و نه حتی بیمارستان‌ها
و دبستان‌ها تا الان بیش از 5 بیمارستان نابود شده و چند مدرسه ابتدایی که در حدود 200 دختر بچه سال ابتدایی تا به حال به شهادت رسیده و بین این شهیدان است. Musuh imperialis, musuh Zionis telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya tidak menghormati bulan suci Ramadan, tetapi mereka juga tidak menghormati keadaan masyarakat yang sedang berpuasa. Mereka tidak menghormati anak-anak yang masih SD. Dalam serangan mereka ke negara kami, 200 anak-anak dibunuh oleh mereka dan 5 rumah sakit dijadikan sasaran penyerangan. از طرف دیگه این حملات عدم پایبندی رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی رو حتی به دیپلماسی هم مجدداً به اثبات رساند. چرا که آمریکا در زمانی به ما حمله کرد که ما در روی میز مذاکرات و در وسط مذاکرات بودیم و این دومین باره که ظرف چند ماه گذشته در وسط مذاکرات به ما حمله میشه. این در حالیه که وزیر خارجه عمان به عنوان یک واسطه بیطرف اعلام کرده بود که مذاکرات در جهت خوبی پیش میره و دستاوردهای خوبی داشته. Dan tentu saja ini membuktikan sekali lagi bahwa mereka tidak patuh terhadap diplomasi, tidak patuh terhadap negosiasi. Sekali lagi terbukti bahwa lagi-lagi pada saat kami sedang berada di meja perundingan, mereka melakukan penyerangan terhadap Iran. Hal ini bisa disaksikan atau disampaikan juga oleh Menlu dari Oman, seorang mediator yang tidak berpihak kepada manapun, yang telah berstatement bahwa negosiasi telah mencapai titik yang menerangkan. دشمن ما به هیچ قاعده و هیچ تعهدی پایبند نیست. به منشور سازمان ملل خیانت میکنه و همینطور که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد این حمله ممنوعه، این اقدام غیرقانونی رو انجام میده و ما بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد بر خودمون وظیفه میدانیم و حق خود میدانیم که از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خودمان دفاع بکنیم. Tentu saja rejim Zionis Israel dan Amerika Serikat telah membuktikan bahwa mereka melakukan pelanggaran dan tidak patuh terhadap pasal 2 ayat 4 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan sebuah yang menjelaskan berkaitan dengan tindakan agresi, dan ini merupakan agresi terang-terangan terhadap kami. Dan tentu saja langkah yang diambil oleh mereka merupakan sebuah langkah yang mana membawa hak bagi Iran. Berdasarkan pasal 51 dari Piagam PBB, Iran memiliki hak untuk menanggapi dan memberikan respon nyata dan sah atas serangan yang telah diterimanya. این در حالیه که جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ خودش چه قبل از انقلاب چه Itu tadi saudara keterangan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Iran di Indonesia yang mengecam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran. Ada sejumlah korban, tadi menyebutkan bahwa ada 555 lebih korban akibat serangan tersebut. Ya, saudara, sebuah jet tempur F-15E Strike Eagle milik Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait pada Senin waktu setempat. Puing-puing pesawat dilaporkan jatuh di area kilang minyak Mina Al-Ahmadi. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa beberapa pesawat militer AS jatuh akibat serangan Iran. Sementara itu, saudara, Donald Trump mengonfirmasi 3 tentara tewas dan 5 luka-luka dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu waktu setempat.
Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersumpah untuk membalas kematian 3 anggota militer AS dalam peperangan dengan Iran. Trump merencanakan perang ini terjadi selama 4 minggu. Pentagon menyebut 3 anggota militer AS tewas dan 5 lainnya terluka dalam operasi militer ke Iran, saudara. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat dan juga Israel membombardir target di seluruh Iran pada hari Minggu waktu setempat, menjatuhkan bom besar-besaran di lokasi rudal balistik negara tersebut dan menghancurkan kapal perang sebagai bagian dari kampanye militer yang semakin intensif setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Sementara itu, saudara, ratusan warga Iran berkumpul di alun-alun kota Teheran untuk berduka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Mereka membawa bendera Iran serta foto-foto Khamenei sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan juga anti-Israel. Mereka juga menuntut pemerintah Iran membalas kematian dari Ali Khamenei. Of all American soldiers, they're gonna burst into tears in the several days because we are not gonna let them hit our leadership and just go. Trump, Netanyahu, J.D. Vance, Marco Rubio, they all just gonna beg Iran to stop this heavily attack against all Americans and Israeli territory in the whole region. Pasukan Hizbullah ikut menggempur Israel sebagai perlawanan atas serangan Israel dan Amerika Serikat yang menyasar Teheran. Hizbullah melancarkan serangan roket dan pesawat tak berawak di pangkalan militer di dekat Haifa, Israel Utara. Mereka menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas pembunuhan petinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Israel melancarkan serangan ke wilayah Lebanon termasuk ibu kota Beirut. Serangan itu dilakukan usai kelompok Hizbullah menembakkan rudal dan drone ke wilayah Israel. Militer Israel menyebut pasukannya telah menyerang para anggota senior Hizbullah di wilayah Beirut. Dan satu lagi serangan di wilayah selatan Lebanon. Ratusan orang meninggalkan Beirut menyusul serangan roket dari Israel, saudara. Arus orang mulai meninggalkan pinggiran kota Beirut dengan mobil dan juga berjalan kaki. Antrian mobil terlihat di luar SPBU di kota Tyre di selatan saat penduduk mulai menuju ke utara. Jalan raya di Dahiyeh di ibu kota macet total dengan skuter dan juga mobil yang melaju di atas puing-puing dan reruntuhan. Israel juga memperingatkan penduduk di 53 desa di Lebanon Selatan dan Lembah Beka untuk mengungsi dan menjaga jarak 1 km dari lokasi serangan yang direncanakan. Saudara, kita ke informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda, diantaranya usai ramai disorot dan menuai kritik. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masyud memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD perubahan 2025 dengan nilai 8,5 miliar rupiah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Sebuah bus antar kota antar provinsi menjadi sorotan publik setelah video yang memperlihatkan kendaraan tersebut melaju ugal-ugalan di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.
Bus melaju kencang di Jalan Raya Jakarta Bogor hingga Jalan Dewi Sartika dalam kondisi lalu lintas ramai, saudara. Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan menelusuri identitas kendaraan dan memanggil sopir bus untuk dimintai keterangan. Sopir telah menjalani pemeriksaan termasuk tes urin. Hasilnya, pengemudi dinyatakan negatif narkoba. Meski begitu, polisi tetap memberikan sanksi tilang. Kami telah panggil pengemudinya ke kantor. Kami cek urin dan juga kami dragger untuk pengecekan human errornya, namun hasilnya negatif. Terlepas dari hal tersebut, kami tidak membenarkan bahwa bus dari secara ugal-ugalan itu dibenarkan. Maka dari itu kami melakukan penindakan serta penindakan. Saudara, seorang ibu di Kota Medan jadi korban penjambretan dengan kekerasan di depan rumahnya. Inilah aksi pelaku jambret berboncengan mengendarai sepeda motor yang terekam jelas CCTV di Jalan Pelita 1, Kota Medan, Minggu siang kemarin. Korban adalah seorang ibu yang jatuh dan terseret saat mempertahankan tasnya berisi ponsel, uang, dan barang berharga lainnya. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi, mengambil keterangan kepala lingkungan setempat, dan melaporkan warganya dijambret. Pelaku dilaporkan trauma dan terluka. Lewat berapa tadi? Lewat 15 terjadi jambret di sini, Bang. Korban ibu-ibu. Korban ibu-ibu. Letak mobil di depan terus ngeluarin barang ke mobil lah. Masuk ke rumah gitu aja. Kehilangan tas, isinya hati. Udah buat laporan, Bang, ke polisi? Laporan. Jadi masih trauma ya, Bang? Iya, katanya masih trauma. Saudara, usai ramai disorot dan menuai kritikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah gubernur ke pihak penyedia kendaraan. Mobil Gubernur Kaltim Rudi Masud senilai 8,5 miliar rupiah ini dikembalikan ke penyedia barang yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Pengajuan pengembalian mobil dilakukan melalui surat yang dikirim ke penyedia barang pada Jumat lalu. Usai pengembalian ini disetujui, penyedia jasa nantinya akan mengembalikan uang 8,5 miliar rupiah ke kas daerah. Selain mengembalikan mobil dinas, saudara, Gubernur Kaltim Rudi Masud juga meminta maaf atas pengadaan mobil mewah yang menuai kritik. Masyarakat, toko-toko, kemudian mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat ya, akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Sebenarnya nanti kami menunggu balasan dari penyedia, apakah berkenan mengembalikan atau tidak. Tetapi secara informal kami sudah bicara dan mereka berkenan. Persoalan harga, ada rupa, ada harga, ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu. Mobilnya ada di Jakarta, karena memang dipakai untuk di Jakarta. Usai menuai kritik soal pengadaan kendaraan dinas yang mencapai 8,5 miliar rupiah, Gubernur Kalimantan Timur akhirnya meminta maaf. Pemerintah Provinsi Kaltim berjanji mengembalikan kendaraan mewah tersebut ke penyedia barang yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Pengembalian telah diupayakan sejak 27 Februari lalu. Nantinya penyedia jasa pembelian mobil akan mengembalikan uang 8,5 miliar ke kas daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun. Sebelumnya, pengadaan kendaraan dinas Gubernur Rudi Masud memicu polemik dan sorotan publik. Kebijakan ini memantik perdebatan tentang prioritas belanja daerah serta sensitivitas pemimpin terhadap suara rakyat di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Golkar Ahmad Irawan, menyampaikan pesan Sekjen DPP Partai Golkar agar Gubernur Kaltim yang juga kader partai dapat mendengar masukan publik. Irawan bilang, meski Kaltim salah satu provinsi yang memiliki APBD kuat, namun aspek kepantasan harus tetap dijadikan pertimbangan dalam pengadaan belanja daerah. Kalimantan Timur tetap menjadi provinsi yang APBD-nya sangat cukup kuat setelah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan yang kelima kemungkinan Kalimantan Timur. Nah, meskipun punya kemampuan APBD yang demikian, tentu Pak Gubernur harus melihat sesuatu dari aspek kepantasan itu sendiri. Respons anggaran mobil dinas juga datang dari politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Ia menyayangkan pengadaan mobil mewah bagi kepala daerah di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan. Seharusnya, kepala daerah menjadi teladan bagi rakyatnya. Kondisi dunia dan rakyat kita hari ini yang sedang mengalami kesulitan, lalu pejabatnya justru bermewah-mewahan. Pejabatnya justru menampilkan suatu semangat hedonisme. Itu yang menjadi bertolak belakang, seperti sedang membangun jarak dengan realitas yang terjadi hari ini. Pengadaan kendaraan dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur menuai polemik karena harganya yang dinilai fantastis. Gubernur Kaltim Rudi Masud sebelumnya menyatakan, jika kendaraan tersebut ada di Jakarta, karena penggunaannya akan dilakukan saat dirinya dinas di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, Saudara. Tim forensik kembali mengambil sampel bagian tubuh yang ditemukan di pantai Ketewel, Gianyar, Bali untuk proses identifikasi. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Arya Sandi bilang, bagian tubuh yang ditemukan kondisinya sudah rusak, sehingga pengambilan sampel yang sebelumnya dilakukan tidak maksimal. Pengambilan sampel DNA kembali dilakukan untuk otopsi dan uji DNA sehingga identitas korban dapat diketahui. Nantinya DNA bagian tubuh yang ditemukan akan dicocokkan dengan DNA orang tua korban penculikan. Hingga kini polisi masih mengusut kasus dugaan mutilasi dan kasus penculikan warga negara Ukraina di Bali. Polisi juga masih mendalami keterkaitan dua kasus ini. Menunggu hasil dari otopsi ya. Karena terakhir jaringan tubuh yang lain sudah invalid untuk diambil untuk tes DNA. Hari ini informasi saya dengar ada upaya pengambilan sampel lagi ya dari bagian tertentu dari tubuh itu untuk kemudian diserahkan ke lapor untuk kita uji. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Amerika Serikat melakukan serangan dalam operasi militer berskala besar yang disebut sebagai Operation Epic Fury terhadap sejumlah pangkalan militer Iran. Literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan dalam operasi militer berskala besar yang disebut sebagai Operation Epic Fury terhadap sejumlah pangkalan militer Iran. Video tersebut, Saudara, menampilkan serangan presisi terhadap berbagai fasilitas militer Iran, termasuk hanggar drone, sistem rudal balistik, radar, dan juga pusat komando Korps Garda Revolusi Islam.
Rekaman juga menunjukkan jet tempur F-18 lepas landas dari kapal induk serta peluncuran rudal dari kapal perusak AS di laut. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menerbitkan rekaman yang menggambarkan peluncuran rudal ke sasaran Amerika Serikat dan juga Israel, saudara. Ketegangan meningkat setelah pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas pada Minggu waktu setempat. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan akan melakukan pembalasan. Sebelumnya, sejumlah laporan menunjukkan bahwa fasilitas militer AS juga menjadi sasaran, termasuk pangkalan di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan juga Kuwait. Sementara itu, saudara, salah satu kota yang dihantam rudal Iran adalah Beit Shemesh di sebelah barat Yerusalem. Layanan darurat Israel menyebut sedikitnya 9 orang meninggal dunia dan 28 cedera dalam serangan tersebut. Ini menjadi serangan paling mematikan di wilayah Israel sejak gempuran ke Iran. Saudara, ribuan warga berkumpul di Teheran menyusul kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Para pendukung menangis, sementara sebagian lainnya mengibarkan bendera Iran dan memegang potret dari Ali Khamenei. Media pemerintah Iran pun melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel yang mendorong Iran untuk menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum dengan semua kantor pemerintahan dan sekolah ditutup saat negara bersiap untuk ritual pemakaman. Literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Ribuan warga berkumpul di Teheran menyusul kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan militer gabungan AS Israel. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei mendorong pemerintah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum. Dengan semua kantor pemerintah dan sekolah ditutup saat negara bersiap untuk ritual pemakaman. Dewan Kepemimpinan Sementara Iran juga telah resmi dibentuk dan mulai menjalankan tugas kenegaraan pada 1 Maret 2026. Mereka adalah Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, Kepala Kehakiman Iran Gholam Hossein Mohseni-Ejei, dan anggota Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi. Berdasarkan pasal 111 Konstitusi Republik Islam Iran, Dewan ini bertugas mengambil alih tanggung jawab pemimpin tertinggi hingga majelis ahli memilih pengganti tetap. Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah, menyatakan kemungkinan ada 4 kandidat yang menggantikan Ali Khamenei, diantaranya putra kedua Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, dan anggota Dewan Garda Iran, Ali Reza Arafi. Ini sedang sibuk untuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Dalam Iran ada sistem wilayat el-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan mullah. Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika. Nggak bisa, apalagi Pahlavi juga berkomentar tiba-tiba ingin masuk, nggak bisa. Jadi memang ini sudah ada 4 kandidat saya melihat, dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia memiliki daftar 3 nama untuk memimpin Iran. Ini menyusul kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tak hanya warga Iran, dunia pun menanti siapa sosok pengganti pemimpin tertinggi Iran ini. Saudara, Iran telah membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara pasca gugurnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Lalu siapa yang nantinya akan memimpin Iran setelah
Ali Khamenei meninggal dunia, kita bahas bersama dengan Dubes RI untuk Iran tahun 2012-2016, Pak Dian Wirengjurit, dan juga pakar hukum internasional Unpar, Mas Julius Purwadi yang telah bergabung bersama kami. Ini kita masih menunggu kehadiran dari Pak Dian, namun saya ke Pak Julius dulu. Mas Julius melihat dengan dengan kematian Ali Khamenei ini, nanti eskalasinya akan seperti apa, termasuk mencari sosok pemimpin baru pengganti dari Ali Khamenei ini? Ya, eskalasinya seperti apa pasti tergantung siapa yang akan terpilih. Tapi tampaknya kalau kita melihat Trump akan gagal kali ini dalam kasus Iran, pergantian pemilihan Iran. Jadi yang saya membaca adalah maunya Trump kan ini berganti orang, berganti rejim. Dan tampaknya mungkin itu tidak akan terjadi. Orangnya bisa ganti, tetapi cara berpikir, gaya kepemimpinan, sikap terhadap Barat itu akan sama. Dan ini yang sekarang sedang diproses di Iran sana. Jadi eskalasi akan tetap meningkat, Mas Yasser. Melihat eskalasi tetap meningkat ya. Kalau dari internal Iran sendiri, ini kan sebenarnya dewan transisi, dewan pimpinan sementara juga sudah terbentuk dengan ada 3 orang di situ. Salah satunya ada Presiden Iran, kemudian ada juga Kepala Kehakiman dan juga anggota Dewan Garda. Dari hemat Anda, dari 3 orang yang berada di sini, apakah juga bisa memiliki kans untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran? Bisa saja gitu. Tetapi dalam hemat saya, pengganti Ayatollah Khomeini harus ada 3 kriteria. Yang pertama menguasai Islam Syiah, kemudian menguasai dan berpengaruh di politik, termasuk di majelis pakar, dan tentu saja adalah berpengaruh dalam garda revolusi. Dan tampaknya gitu ya, dari 3 ini barangkali punya titik kelemahan. Tidak 3 hal itu dikuasai gitu. Sehingga gitu, ada 3-4 nama yang muncul sekarang, ya, harus kita lihat dari mereka gitu. Siapa yang berpengaruh secara agama, Syiah, siapa yang berpengaruh secara politik, termasuk menguasai birokrasi, dan tentu saja yang berpengaruh di garda revolusi. Mas Yasser. Ada nama lain juga yang muncul selain 3 nama yang saat ini menduduki posisi sebagai pemimpin sementara begitu, yaitu putra kedua Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Anda melihat ini, apakah ini juga menjadi sosok yang kuat? Ya, barangkali kuat gitu, karena dia dekat dengan garda revolusi. Tetapi kelemahan dia adalah dia bukan ulama dengan posisi yang cukup tinggi, yang cukup berpengaruh. Ya, jadi sekalipun dia anak gitu ya, tapi bukan berarti dia yang paling potensial untuk itu gitu. Dan satu lagi persoalannya adalah selama ini kan masyarakat Iran tidak senang dengan garis keturunan. Itu kan yang sudah muncul gitu ya. Salah satu pasti yang kenapa Mojtaba Khamenei tidak gitu ya. Mungkin karena garis keturunan tadi gitu. Mas Yasser. Oke, kemudian yang menarik adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ternyata sudah mendapatkan 3 nama. Nih, Anda membacanya seperti apa? Apakah ada keterkaitan, ada campur tangan dari Donald Trump terkait dengan pengganti dari Ali Khamenei ini? Ya, ini kan gaya Trump ya, gaya Trump yang kita selalu baca ya gitu. Ketika dia menggulingkan sebuah rejim dimanapun gitu, lalu kemudian dia akan menggantinya dengan orang yang pro Amerika. Gitu. Saya curiga 3 nama tersebut pasti orang pro Amerika. Yang pertama. Lalu kemudian pro-Amerika juga sangat lemah posisinya. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada skenario di belakang layar dari serangan Amerika Serikat yang sudah dilakukan di hari Sabtu, yang kemudian sayang sekali Pak Ayatollah Khomeini meninggal, dan membuka mata kita gitu bahwa tujuan dari serangan ini adalah mengganti orang dan mengganti rejim, dan orangnya harus orangnya Trump. Dan menurut saya ini bisa gagal, Mas Yasser. Baik, saya juga ingin menyapa Dubes RI untuk Iran 2012 hingga 2016, Pak Dian. Pak Dian. Baik, kita masih mencoba memperbaiki sambungan komunikasi kita dengan Pak Dian, Dubes Republik Indonesia untuk Iran tahun 2012 sampai 2016. Pak Dian, suara saya terdengar jelas? Pak Dian? Oke, saya ke Mas Julius lagi. Mas Julius, yang kita lihat banyak yang juga akhirnya banyak spekulasi yang muncul terkait dengan kematian dari Ali Khamenei ini. Ada yang menyatakan bahwa ini menjadi titik terendah dari Iran sehingga Amerika Serikat juga akhirnya bisa mengalahkan Iran. Tapi
ada juga yang berpendapat ini menjadi titik balik Iran untuk kembali melancarkan serangan besar-besaran. Anda melihat dua perbedaan dari pandangan ini seperti apa? Ya, ada dua perspektif tersebut, saya setuju ya, betul. Ya. Dan menurut saya Trump salah perhitungan dalam hal ini. Jadi dalam serangan yang pertama, di jam-jam yang pertama, memang jelas yang disasar adalah pemimpin tertinggi. Itu jelas gitu. Dan skenario Trump adalah kalau pemimpin tertinggi gugur, gitu ya, artinya akan mudah menempatkan orangnya. Dan prosesnya akan menjadi mudah. Gitu. Jadi betul-betul titik balik, tetapi dalam perspektif yang menguntungkan Amerika Serikat. Namun justru saya melihat bahwa tidak semudah itu. Gitu. Karena ternyata Trump harus menjalankan skenario berikutnya ketika dia akan menempatkan orang yang pro Amerika Serikat, yaitu dengan mengerahkan massa, gerakan sosial, intelijen bergerak, gitu ya, dan itu salah satu yang paling mungkin mendudukan orangnya Trump, pemimpin pro Amerika Serikat di dalam bentuk pimpinan di Iran. Pak Dian. Yang ingin saya tanyakan Pak Dian, tentu tahu betul begitu bagaimana geopolitik dari Iran sendiri karena menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran 2012 hingga 2016. Anda melihat eskalasi politik, kemudian eskalasi kesiapan militer yang ada di Iran pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei ini seperti apa, Pak Dian? Jalan bagian di sini nggak salah. Pak Dian? Oke, saya ke Pak Julius. Mas Julius, Anda membacanya akan seperti apa begitu? Karena kalau kita lihat Wakil Presiden ke-10 dan 12 sempat pernah kita wawancara dan menyatakan bahwa ini tidak mungkin akan ada perundingan damai begitu karena karakteristik dari Donald Trump ini akan serang habis-habisan sampai Iran kalah baru perang selesai. Ya, saya sudah mencurigai dari awal ya bahwa tidak ada niat baik untuk menyelesaikan lewat jalur perundingan. Dan tujuan utamanya adalah mengganti rejim, itu yang saya lihat. Jadi kalau kemarin terjadi perundingan yang dimediasi oleh Oman sudah sampai 3 kali gitu ya, itu hanya seolah mengundur waktu sampai intelijen menemukan titik posisi dari Ayatollah Khomeini. Nah, ketika itu ditemukan, serangan dilakukan. Nah, Mas Yasser, kalau kita cermati di mediasi yang di Jenewa yang hari Jumat kemarin, kan sebetulnya ada kesiapan, ada statement kesiapan dari Iran untuk menerima prosesnya gitu ya. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Oman, Menteri Luar Negeri Oman yang memimpin mediasinya. Nah, harusnya dilanjutkan dong mediasinya. Tetapi karena Amerika Serikat kelihatannya memang sudah menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, jadi mediasi saya kira gugur dengan sendirinya. Salah satu yang diinginkan oleh Donald Trump adalah pergantian rezim. Nah, dengan meninggalnya Ali Khamenei dan pergantian akan terjadi, apakah nanti kandidat yang naik ini juga bisa punya kans untuk melakukan negosiasi begitu perundingan dengan Donald Trump? Ya, sekarang posisinya tentu saja ada di Donald Trump ya, kalau saya melihat ya. Dan yang saya cermati, Iran sebetulnya siap ya kalau misalnya nanti diminta untuk meletakkan pengembangan uraniumnya. Dan saya kira kalau yang saya lihat sebetulnya kalau apakah Iran punya senjata nuklir, ini kan framing yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan kita tidak melihat itu gitu. Kita tidak menemukan itu gitu. Yang fakta terjadi adalah pengayaan uranium dan sebetulnya sejarahnya panjang. Ini Pak Dubes tahu betul ya gitu. Sejak tahun 50-an ada training, pelatihan untuk pengayaan itu gitu. Tetapi tidak senjata nuklir gitu. Iran saya kira sudah siap gitu. Saya kira bahkan pada posisi yang saya dengar ini ya, pada posisi yang melepaskan pengayaan uraniumnya gitu ya. Sudah siap itu gitu. Tetapi tampaknya bukan itu yang diinginkan oleh Presiden Trump, saya lihat. Bukan itu gitu. Nah, terlebih Donald Trump sendiri menyatakan bahwa akan melakukan serangan hingga beberapa pekan ke depan begitu. Nah, yang Anda baca dengan adanya pengganti dari Ali Khamenei ini, apakah juga bisa meredam rencana Trump yang akan melakukan serangan terhadap Iran? Ya, tergantung lagi ya siapa yang akan menang di sana gitu. Dan saya melihat ada 2 calon yang konservatif, garis keras gitu ya, dan ini pasti akan sulit ya. Siapa itu? Nanti kalau dia memimpin
ada beberapa nama, saya sebut misalnya muda Mirbaheri ya, Mehdi Mirbaheri gitu. Dia paling konservatif, hardliner gitu ya. Lalu kita juga melihat ada Hasan Khomeini tadi ya gitu ya. Lalu kemudian dan tokoh yang lain ya gitu. Tapi yang saya maksud adalah Mahdi Mirbaheri gitu. 60-an hardliner gitu ya. Hanya memang mungkin bukan dia gitu ya. Mungkin bukan dia. Karena dia punya kelemahan saya kira terkait dengan pengaruhnya di birokrasi gitu. Tidak sekuat misalnya kandidat yang favorit Ali Reza Arafi gitu. Dia di senior ulama senior gitu, kepercayaan Khamenei gitu ya, wakil ketua Majelis Pakar gitu ya, lalu kemudian anggota Dewan Syuro ya kalau bahasa saya gitu. Nah, ada Guardian Council gitu yang ditunjuk langsung oleh Ayatollah Khomeini, anggota cuma 12. Baik. Jadi ya saya kira itu gitu Mas. Kita nantikan ya, ini ada sejumlah nama yang menguat untuk menggantikan posisi dari pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang telah meninggal dunia, dan harapannya pemimpin ini bisa membawa perubahan begitu ya, tidak terjadi lagi peperangan di Iran. Terima kasih pakar hukum internasional dari Unpar telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan nekat melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat Israel kepada Iran. Sebuah kapal tanker minyak tenggelam usai ditembak militer Iran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, nekat melintasi Selat Hormuz di Timur Tengah, meningkatnya ketegangan Amerika Israel kepada Iran. Sebuah kapal tanker minyak tenggelam usai ditembak militer Iran. Kami kutip dari Al Jazeera, rekaman detik-detik serangan ke kapal tanker terekam dari dekat. Video menunjukkan sebuah kapal tanker minyak berbendera Palau terbakar setelah melanggar perintah untuk tidak melintasi Selat Hormuz. Menurut Pusat Keamanan Maritim Oman, kapal terkena proyektil yang tidak dikenal. Setidaknya 3 kapal telah terkena di area tersebut. Lebih dari 150 kapal lainnya telah menurunkan jangkar untuk menghindari memasuki Selat Hormuz. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyuarakan kekhawatiran tentang keamanan energi Budapest karena meningkatnya potensi kenaikan harga minyak dunia di tengah serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Hal ini terjadi di tengah pertempuran yang melibatkan Iran dan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang telah mengguncang pasar minyak global. Selat Hormuz tersebut adalah jalur utama untuk minyak Timur Tengah dan ketegangan di sana telah mendorong harga minyak lebih tinggi. Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője. Kína olajellátásának 15%-áért felelős. És ott még van egy szoros, amin keresztül nem csak az iráni, hanem a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken. Azt le lehet zárni, vagy a háború miatt elzáródhat. Ez azt jelenti, hogy fenyeget bennünket most. Délután itt végeztem, megyek védelmi tanácsülésre, hogy a veszély pontos mértékét fölmérjük, de fenyeget egy jelentős világpiaci energiaáremelkedés. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menanggapi kenaikan harga minyak mentah global yang melonjak tajam seiring perang antara AS Israel dan Iran yang menyebabkan Selat Hormuz ditutup. Erlangga bilang setiap ketegangan di kawasan itu hampir pasti berdampak pada pasokan minyak global. Pemerintah akan melihat eskalasi ke depan untuk mengantisipasi dampak ke Indonesia. Salah satunya kerjasama dengan pasokan selain di Timur Tengah. Udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung. Ya kan pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan suplai dari non Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah
bikin MOU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon dan yang lain. Turut melirik Rusia nggak Pak? Apa? Turut melirik minyak Rusia nggak? Ya tentu kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor. Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital transit minyak global usai diserang Israel. Penutupan Selat Hormuz dilakukan pada Sabtu 28 Februari sebagai aksi balasan Iran terhadap serangan militer gabungan AS Israel. Selat Hormuz merupakan penghubung Teluk Persia ke Teluk Oman dan penutupan akan mengganggu pasar energi global. Ketegangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran berujung pada penutupan Selat Hormuz. Ini merupakan jalur utama minyak dunia. Dan memang Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran ini menjadi dampak tersendiri bagi sejumlah negara terkait dengan pasokan minyak. Ditutupnya Selat Hormuz yang merupakan jalur utama minyak dunia. Lalu seperti apa antisipasi pemerintah Indonesia terhadap potensi meroketnya harga minyak di pasar dunia? Kita akan bahas bersama juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Selamat petang Mbak Anggia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Cynthia, Mbak Cynthia. Mbak Anggia, kalau kita melihat ketegangan yang ada di Timur Tengah dan juga ditutupnya Selat Hormuz yang saat ini sudah diberlakukan oleh Iran, sebenarnya seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi yang melewati Selat Hormuz ini? Ya, kalau kita berbicara soal pasokan energi, Indonesia ini kan memiliki sumber atau source tidak hanya dari satu wilayah negara ya. Kita memiliki beberapa region yang untuk supply untuk baik itu BBM dan juga crude yang kita impor. Jadi bahwa ada kondisi geopolitik sekarang yang cukup, kalau kita bisa bilang sudah cukup memanas, berpengaruh atau tidak ya secara stok. Kita bisa bicara kalau stok untuk di dalam negeri tidak terganggu, tapi yang pasti ini akan menekan harga minyak dunia, Mbak Cynthia. Karena kondisi ini pasti sudah akan langsung berdampak. Kita tahu sekarang harga minyak dunia untuk Brent itu sudah di angka 78 sampai 79 US dollar. Artinya apa? Harga minyak meningkat dan tentunya akan ada tekanan juga terhadap harga di dalam negeri. Gitu. Kalau kita bicara asumsi APBN untuk harga minyak dunia ini kan saat ini di angka 70 US dollar per barel ya dengan ada kenaikan ini, dan kalau kondisi ini terus berlangsung yang pasti harga minyak juga akan semakin naik tentunya. Ini juga berdampak ke harga minyak di dalam negeri. Dan memang saat ini Mbak Anggia, harga BBM non subsidi sudah mengalami sedikit kenaikan. Lalu bagaimana Kementerian ESDM bisa mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak yang mungkin saja jika ketegangan terus terjadi, harganya akan semakin meningkat? Yang pasti pemerintah akan melakukan antisipasi semaksimal mungkin, karenanya besok ini Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia akan langsung memimpin rapat dengan Dewan Energi Nasional dan juga sejumlah kementerian terkait untuk memantau, mengantisipasi kondisi geopolitik yang sekarang luar biasa ini agar tidak berdampak terlalu signifikan terhadap kondisi internal kita di tanah air. Dan kalau kita berbicara harga minyak naik, tentunya tidak hanya kepada harga minyak non subsidi ya, harga minyak subsidi pun tentu akan terimbas dalam hal ini. Artinya kalau kita bicara harga minyak subsidi naik, tentunya beban anggaran untuk subsidi juga akan pasti sudah terbebani, akan bertambah juga. Namun demikian pemerintah akan melakukan mitigasi, antisipasi terkait hal ini sehingga kita tidak terlalu berdampak. Seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki beberapa sumber untuk pasokan minyak tidak hanya dari negara di Timur Tengah ya, kita juga punya dari
macam-macam, baik dari Afrika, kita punya dari Amerika juga dan lain-lain. Oke, jika nanti sumbernya tidak berasal dari Timur Tengah dan tidak melewati Selat Hormuz, apakah ini juga akan meningkatkan harga? Mengingat jalur yang akan semakin jauh, tentunya harga minyak yang dijual akan semakin mengalami pelonjakan cukup ekstrim. Kalau bicara jalur, sebenarnya kan karena kita sumbernya tidak satu, tidak terlalu berpengaruh. Yang pasti harga minyak naik disebabkan karena tekanan harga minyak dunia yang naik. Lebih kepada itu sih, Mbak Cynthia. Mbak Anggia, ini sekedar antisipasi. Presiden Trump menyebutkan bahwa serangan akan berlangsung kurang lebih sekitar 4 pekan. Jika memang nantinya harga minyak melonjak ekstrim, siapa yang akan menanggung beban terkait dengan peningkatan harga? Apakah akan dialokasikan kepada APBN atau mungkin justru masyarakat yang akan menanggung? Dalam artian harga BBM akan naik. Kalau untuk ini yang pasti pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam artinya kalau untuk BBM bersubsidi sudah pasti akan menjadi tanggungan pemerintah dalam hal ini. Gimana caranya kita menjaga agar masyarakat daya belinya tetap terjaga, tidak terpengaruhi, tidak terdampak dari kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Kalau koordinasi SDM sendiri dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi pasokan sudah ada sejauh mana sampai saat ini, Mbak Anggia? Besok Mbak Cynthia kita akan memaksimalkan karena besok Pak Menteri SDM akan memimpin langsung rapat menindaklanjuti kondisi geopolitik yang luar biasa ini. Kita semua sama-sama kaget kan, seperti yang kita tahu kemarin Presiden baru saja di hari yang sama baru landing di tanah air dan serangan dari Israel ke Iran ini terjadi, sehingga semaksimal mungkin, secepat mungkin ini akan segera ditangani. Yang pasti masyarakat tetap tenang. Karena kalau bicara stok BBM kita masih aman, masih mencukupi. Mungkin yang akan terdampak ya tadi seperti yang Anda sampaikan, karena harga minyak dunianya sudah naik, harga minyak naik pasti sedikit banyak akan berimbas terhadap harga, terutama untuk yang BBM non subsidi. Oke, yang dikhawatirkan ketika pasar energi global mengalami gejolak, ini kita akan masuk dalam fase panic pricing. Apakah skenario pemerintah sudah disiapkan untuk setidaknya menekan kepanikan di masyarakat Indonesia pada khususnya? Tidak hanya skenario pemerintah, di sini juga teman-teman media juga bertanggung jawab untuk tidak menimbulkan kepanikan tentunya di masyarakat. Kami juga mengajak bekerja sama agar teman-teman media juga memberikan informasi yang utuh, kemudian juga tidak menimbulkan kepanikan, menenangkan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita dalam kondisi stok untuk BBM aman, dan yakinlah pemerintah akan terus menjaga agar masyarakat tidak merasakan dampak yang signifikan terkait dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Oke, baik, terima kasih juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Anggia. Selamat sore. Ya. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda, di antaranya kuliner khas Timur Tengah modern jadi pilihan menu berbuka puasa di Bandung, Jawa Barat. Seperti apa kenikmatannya kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang. Saudara, nasi ayam khas Semarang jadi salah satu menu favorit warga untuk berbuka puasa. Jelang waktu berbuka puasa, warga serbu nasi ayam di kawasan Simpang 5. Makanan khas kota Semarang yang berisi nasi, suiran ayam, sayur labu, krecek, tahu, telur bacem, dan juga kuah santan. Dengan cita rasa gurih dan manis jadi favorit warga Semarang. Satu porsi nasi ayam dijual mulai dari harga Rp15.000. Kalau di Bandung, Jawa Barat ada kuliner khas Timur Tengah modern yang jadi pilihan menu berbuka puasa, saudara. Nah, berbagai menu tersedia mulai dari hidangan utama hingga makanan pendamping. Di salah satu resto Timur Tengah di Kota Bandung, menu mandi lem dan juga mandi chicken jadi menu utama favorit warga untuk berbuka puasa. Nah, sebelum menyantap menu utama, pengunjung juga bisa menikmati roti yang disediakan sebagai menu berbuka puasa.
Lebih lengkap soal kuliner Timur Tengah yang jadi salah satu menu favorit dari warga berbuka puasa di Bandung, kita sapa jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga juru kamera Abdul Rohim. Selamat petang Vida. Ini sudah nuansa Timur Tengah nih nampaknya Vida, walaupun di Bandung begitu. Apa saja nih menu berbuka puasa yang ditawarkan, terutama menu khas Timur Tengah? Selamat petang Yasir dan juga saudara, ahlan wa sahlan, marhaba ya kalau bahasa Arabnya. Betul sekali Yasir, saya masih di Bandung, belum ke Timur Tengah. Dan kalau saya boleh pamer dulu ya Yasir dan juga saudara, hari ini saya juga lagi cosplay jadi istri sultan dulu ya. Karena mau makan jamuan-jamuan khas Timur Tengah, khas Arabian begitu ya Yasir dan juga saudara. Jadi ini saya sudah pakai abaya kalau bisa dibilang. Ini adalah salah satu hal yang bisa dinikmati di restoran ini, yaitu menyewa baju yang disewakan per jam begitu ya Yasir dan juga saudara. Saya mau kasih tahu kenapa sih perlu nyewa baju di sini, karena Yasir dan juga saudara, saya juga mau lihat ini. Seperti inilah suasana dari restoran Timur Tengah atau restoran Arab yang berada di pusat kota Bandung. Ada bisa lihat ya Yasir dan juga saudara, ini setiap sisinya aduh Instagram jenik banget. Jadi kayak rasanya tentu ingin dandan secantik mungkin. Apalagi dandannya harus matching sama suasana Arabian begitu ya. Dan pastinya setelah ini saya nggak foto-foto di setiap spot yang menariknya. Nah Yasir, kalau kita ngomongin sajian Timur Tengah, tentunya ini kita akan menyantap sajian-sajian yang saya mau tunjukin juga nih ke Anda Yasir dan juga saudara. Lihatlah, ini seperti jamuan sultan ya, semuanya aroma rempahnya sangat menggugah, udah tercium nih sama saya Yasir dan juga saudara. Ini ada apa saja? Karena banyak sekali dari mulai main course. Ini sepertinya makanan pembuka. Ada minuman teh, kalau nggak salah ini minuman teh susu. Tapi kalau untuk lebih jelasnya ini sebetulnya apa saja sih? Saya kebetulan sudah ditemenin langsung nih Yasir dan juga saudara sama ownernya. Halo, selamat. Ahlan wa sahlan. Selamat petang Pak Haji. Ini di depan kita nih udah ada aroma yang menggugah sekali ya Pak. Ini bisa dijelaskan dong, ini tuh apa saja sih? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Layali Lounge Astro Arabia, Jalan Trunojoyo nomor 44 Kota Bandung. Di depan kita ini sudah ada menu andalan daripada Layali Lounge, yaitu ini namanya biryani chicken. Iya, ini mix sambosa ya, dan ini minumnya adaniti. Adaniti, jadi ini teh apa ya Pak ya? Ini teh dari Turki. Dari Turki, iya, adaniti, dan ini salad. Dan ini yang paling favorit di kita ini adalah mandi lemseng, luar biasa. Ini andalan kita, dan di sini nasinya memang kita udah riset menjadi yang ramah rempah, tidak terlalu strong rempahnya. Dan ini kayaknya potongannya besar sekali ya. Ya, ini untuk satu porsi. Iya, satu porsi. Harus habis. Menarik sekali, harus habis. Tapi ini juga ada yang meriah. Ini apa ya Pak? Ini daripada beberapa kondimen yang untuk mendukung ini, ada sambal, ada saus, ada sambal hijau, dan ada apa namanya ini? Salad ya? Bukan salad. Sambal buah ya. Sambal buah, waduh ini kebayang ya kalau dipadukan kesegaran rasa nanas gitu ya dengan nasi. Rasanya jadi matching. Ini tapi sayangnya kita belum boleh belum ya, kita harus sabar menunggu. Harus sabar menunggu sebentar lagi. Tapi saya juga penasaran nih Pak Haji, ini ada teh susu betul ya? Ini disebutnya teh apa tadi? Teh adaniti. Adaniti. Wow, ini Yasir dan juga saudara bisa dilihat ya seperti apa ya. Saya sudah dengan baju yang cantik seperti ini, lalu juga latar belakangnya lukisan cantik, tinggal cekrek masukin media sosial, udah mantap sekali. Saya mau bersenang-senang terlebih dahulu, mau explore di sini, mau foto-foto dulu. Yasir, kembali ke Anda. Kalau sudah diposting di media sosial, nanti saya siap untuk komen dan juga like-nya pastinya. Terima kasih ya, Vida Alatas atas informasinya dari Bandung, Jawa Barat, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa dengan menu khas Timur Tengahnya. Dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda di Kompas Petang. Di antaranya 88 menu otentik khas Thailand ditawarkan untuk berbuka puasa. Mulai dari sop tom yum, ayam goreng pandan hingga hidangan seafood seperti Thai lemon steam,
fish, dan udang wangkang. Selengkapnya usai jeda. Jelang waktu berbuka puasa saudara, kami ajak Anda ke Pontianak, Kalimantan Barat karena di sana ada makanan khas Thailand dengan 88 menu otentik yang menjadi sajian pilihan berbuka puasa. Ada 88 menu otentik khas Thailand yang siap disajikan saudara. Ada sop tom yum, kemudian ada ayam goreng pandan serta hidangan seafood seperti Thai lemon steam fish dan juga udang wangkang. Bumbu utama ini ternyata didatangkan langsung dari Thailand, sedangkan bahan seafood menggunakan hasil segar dari lokal. Untuk menu manisnya tentu saja ada mango sticky rice dan juga singkong Thai. Kalau di Jambi, saudara, di tengah maraknya jajanan modern dan juga kekinian, kue tradisional ternyata tetap bertahan dan menjadi pilihan warga untuk menu berbuka puasa. Aroma manis dan gurih kue tradisional langsung tercium saat melintas di Jalan Abdul Kartawirana, Jambi Timur. Selama 25 tahun, lapak kue tradisional ini bertahan dan mampu menjual belasan ribu potong kue setiap harinya. Lebih dari 70 varian kue dijual di tempat ini. Saudara Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, wafat pada usia 90 tahun. Jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, wafat di usia 90 tahun. Jenazah Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Nenek Ama. Dan saya Cynthia Rompas. Selamat sore, sampai jumpa.